selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Kartini So. Hari ini di samping saya ini adalah artis dari Kota Medan. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Beliau adalah Bro Dalton. Nah, jadi hari ini kita akan membahas seputaran Bro Daltonnya. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apakah Anda siap? Siap. Siap banget ya. Bro Dalton, Anda itu ganteng. Oke, menurut mataku. Anda itu lucu. Tapi kenapa Anda selalu mengatakan bahwa tidak mau married? Nggak married ya nggak cerai. Saya nggak mau cerai, jadi nggak married. Kalau menurut pandangan saya ya, di zaman ini ya, menikah itu adalah luxurious. Kamu harus ada 1M sampai 2M baru dikatakan bisa pesta nikah. Jadi menurut saya sayang kan duitnya untuk pesta nikah. Bagus pakai sendiri, beli BMW, lumayan kan. Ini sesat. Nah, ini jawaban yang tidak jujur. Kalau jawaban yang jujur, kenapa saya tidak menikah? Biasanya pada umumnya semua orang ada kepahitan sendiri. Cuman kepahitan itu tidak boleh diceritakan di publik. Gitu. Jadi menurut saya tidak pernah melarang orang untuk menikah. Kalian kalau mau menikah, menikahlah. Karena silsilah keluarga masing-masing, ajaran keluarga itu beda-beda. Tapi kalau saya merasa menikah itu di zaman ini ya, melahirkan anak itu nggak kondisif. Ya, besok mau perang pun nggak tahu. Ya, berubah, zaman berubah terus. Jadi saya nggak menikah itu adalah konsep hidup. Oke, jadi kalau dari pemikirannya Bro Dalton tidak mau menyusahkan anak yang akan dilahirkan nanti. Karena kita nggak tahu kedepannya mau jadi apa gitu ya. Hanya orang egois yang mau melahirkan anak di dunia yang tidak stabil ini. Ya, besok perang mau makan apa nggak tahu. Nah, di saat itu penyesalan terlambat. Tapi kalau dari dulu-dulu, harusnya itu dari zaman raja ya, dari zaman apa, itu kan selalu orang juga menikah. Kenapa? Melahirkan anak. Katanya untuk meneruskan generasi. Mengapa? Laki-laki egois. Laki-laki itu kalau dia lagi kuat, lagi merasa tinggi, dia mau menghasilkan keturunan. Untuk menunjukkan kepada orang bahwa dia itu hebat. Nah, ada dua kemungkinan orang tidak menikah. Satu, dia tidak mencintai diri sendiri. Kedua, dia gay. Kalau gitu masuk ke pertanyaan kedua. Anda, apakah Anda gay? Sangat gampang untuk melihat seseorang gay apa enggak. Kamu cek HP-nya. Kalau film pornonya semua yang laki-laki ciuman dengan laki-laki udah pasti gay. Kalau filmnya masih laki-laki cewek berarti normal. Oke. Gampang. Berarti aku boleh nggak cek HP Anda? Nah, dan biasanya perbedaan antara gay dengan laki-laki normal itu, gay sangat peduli dengan penampilan sendiri. Sangat peduli dengan sepatu, boots, makeup, wajah. Pokoknya gay itu datang dari mana? Dari narsis, dewa narsis. Dewa narsis itu gay. Kenapa bisa gay? Dia terlalu mencintai diri sendiri sehingga tidak ada satupun perempuan yang pantas untuk dia. Wow. Terakhir, yang paling pantas untuk dia adalah sesama laki-laki. That's why narsiskus itu, dewa narsiskus itu gay. Oke. Kalau hari ini saya lihat penampilan Anda, saya bisa tahu bahwa dia nggak gay. Karena nggak rapi. Itu poin yang paling gampang dilihat. Jadi nggak usah tanya panjang lebar. Kau lah ya. Sebentar bilang ganteng, sebenarnya bilang enggak loh, beda loh. Ganteng. Justru kayak gini aja ganteng loh. Apalagi kalau dia udah style yang lebih gimana lagi. Oke. Saya pernah rapi kan. Banyak perempuan depresi karena saya tolak cintanya. Berarti udah banyak yang kena tolak cintanya. Ada yang bunuh diri. Jadi hantu sekarang. Macam betul aja ya. Jadi jangan ya, Anda jangan sampai depresi gara-gara ditolak cintanya. Kalau belum diterima, kejar terus sampai dapat. Bolehnya begitu? Boleh.
Boleh. Boleh ya. Terus ada nggak kalau misalnya sekarang kan Bro Dalton bilang tidak mau menikah. Kemungkinan segala sesuatu kan bisa berubah ya. Siapa tahu suatu saat tiba-tiba Anda menikah. Mungkin Anda punya kriteria seorang cewek yang seperti apa yang Anda mau? Biasanya kita mau menikah karena orang dulu menikah karena ikut tren. Ya. Tapi sekarang bagi saya, kalau saya mau menikah, itu karena saya betul-betul mau mati untuk perempuan itu. Betul-betul cinta. Mungkin saya bisa berubah pikiran. Nah, dan itu tidak akan didapat kalau saya mencari. Biasanya yang begini mereka datang. Gitu. Ketika kamu melihat seseorang dan kamu, lu bilang sama dirimu sendiri, wah akan mati untuk lu. Nah itu pilihanmu. Tapi kalau belum, masih ada bisa diperhitungkan untung rugi, jangan menikah. Karena itu bukan menikah, itu adalah bisnis. Oke. Jadi someday if ada yang datang, saya merasa, oh ini I'll die for you. Nikah. Oke, berarti kayak yang film lagi viral sekarang ya, yang si cewek sampai rela berkorban untuk si cowok. Rela motong babi ya, rela jual babi untuk pelihara doang. Kalau kali ini dia rela sampai masuk ke medan perang ya. Jadi itu cintanya benar-benar luar biasa. Oke, berarti Bro Dalton mencari ciri-ciri cewek yang seperti di film itu. Bukan mencari. Kita bersinar, mereka datang. Oke. Jangan mencari. Ketika kamu mencari, kamu posisinya di bawah. Ketika kamu fokus dengan diri sendiri bersinar, kamu posisinya di atas. Nah, jika kamu jumpa ada yang betul-betul memang pas, kenapa enggak? Gitu. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan Bro Dalton akan menikah suatu hari nanti. Tergantung siapakah yang bisa mendapatkan sinarnya. Setuju? Berusaha. Berarti masih ada kesempatan. Ayo, bagi yang mau kejar Bro Dalton, silakan. Fighting. Apa deh? Kalau yang kaya boleh juga. Jadi saya nggak usah capek-capek cari duit lagi. Ya, yang kaya, yang 7 keturunan nggak habis, sini datang. Kalau dia lebih tua dari kamu, apakah menjadi masalah? Cincai lah, yang udah mau mati pun nggak apa-apa. Umur 70-an nggak apa-apa. Yoko sama Bibi Lung beda 100 tahun juga. Mana ada gitu? Nah, Xiaolong nih, kan beda 100 tahun. Jadi juga Yuni Sara sama Raffi Ahmad 25 tahun. Jadi juga. Enggak. Itu jangan didengerin lagi. Itu lebih ke intermezzo. Ya, jadi sekian wawancara kita hari ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.